Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Airon. Hari ini adalah hari yang spesial di mana saya akan membuat video baru dengan materi yang suatu hal yang berbeda dari kemarin-kemarin video saya, yaitu suatu materi tentang edukasi, tentang pembelajaran. Pembelajaran apa itu? Pembelajaran untuk lebih tingkatnya lagi mengenai Islam. Oke? Jadi apa yang saya akan bahas hari ini? Nah, yang saya bahas hari ini adalah hal yang paling terpenting dalam tubuh kita, yaitu jika dimana bagian tubuh kita itu yang bagian ini tuh yaitu kotor, dia itu bagian itu kotor, maka seluruh badan kita atau dari pikiran kita, perkataan kita, sifat kita, semuanya itu akan kotor. Apakah itu? Ya, itulah yang dinamakan hati. Jadi hari ini saya akan membahas semua, mengelupas semua yang terdalam-dalamnya dari apa itu hati. Jadi yang pertama dari pengertiannya itu hati itu apa, yang kedua itu fungsinya itu apa, yang ketiga itu tingkatannya itu hati itu apa saja, terus cara pembersihan hati itu apa saja, terus prakteknya hati itu apa, semua itu akan saya kelupas di video ini. Jadi video ini akan agak lebih panjang dari video-video kemarin karena saya akan mengelupas semua materi hati ini sampai terdalam-dalamnya. Ya, ada yang suatu hal yang tidak bisa diungkap, suatu hal yang rahasia, itu yang nggak bisa saya ungkap. Jadi biar kalian paham, teman-teman paham, jangan di skip ya videonya, karena kalau sampean di skip nanti takutnya itu kalian tidak akan paham, tambah bisa salah paham tentang apa yang saya bahas, paling juga apa yang 10 detik apa juga itu. Jadi jangan di skip ya, oke? Dan saya mengingatkan untuk teman-teman, mohonlah bantu saya membangun channel ini tuh untuk bisa menjadi besar dengan menekan tombol subscribe itu, karena itu sangatlah mudah kok, sangatlah simple, dan juga itu bisa membahagiakan hati saya. Itu saya tuh kalau ada subscribe nambah 1 atau 2 itu saya tambah semangat bikin video. Oke? Baiklah, kita langsung saja ke materi saja, daripada kita lama-lama. Awal pembahasan kita adalah pengertian dulu dari hati. Nah, hati itu apa sih? Atau menurut saya jelas paling mudahnya itu hati adalah suatu bagian tubuh manusia yang paling penting, yang dimana kalau kita mendalami tentang rohani, semua itu berawal dari hati. Jadi akal kita, perilaku kita, semua itu berawal dari hati. Hati itu, dari hati maka akan munculnya suatu keniatan. Nah, suatu keniatan ini bisa dikatakan buruk, baik, itu munculnya dari hati. Nah, terus muncul dari hati yang bagaimana? Nah, ini nanti di bahasan di bab ketiga saya akan ungkap. Itu pengertian dari saya ya. Jadi kalau menurut Islam, hati itu adalah penentu dari sifat kita. Jadi hati ini bisa dikatakan penentu dari sifat baik kita dan juga sifat buruk. Nah, kalau menurut bahasa Arab, hati dinamakan kolbu. Kolbu ini memiliki suatu peran yang penting dalam akhlak kita yang nanti. Lah itulah. Jadi semua itu yang saya katakan tadi dari saya itu adalah yaitu dari keniatan itu loh. Kalau niat kita itu dari awal baik, maka lama-kelamaan nih hati kita akan menyambungkan dari perilaku kita. Jadi ke akhlak kita itu akan menjadi baik. Tuh. Jadi ada hadisnya juga, ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal daging.
apabila segumpal daging itu rusak, maka seluruh tubuhnya itu akan rusak. Apakah segumpal daging itu? Segumpal daging itu adalah kolbu, yaitu hati. Hadis riwayat Bukhari. Itu hadisnya tentang hati. Jadi kalau hati ini sudah rusak, maka secara otomatis perkataan kita, pemikiran kita, akal kita, semua perilaku kita akan ikut-ikut rusak. Karena celakasan itu sumbernya sudah rusak, sumbernya sudah kotor, maka secara otomatis airnya yang keluar juga akan kotor. Nah itu, jadi hati ini saya ibaratkan kayak sumber dalam diri. Kalau sumber ini sudah kotor, jadi yang keluarnya air yang kotor, maka akan keluarlah, cara kasarnya akan keluarlah air yang butuh, air yang kotor. Tapi beda lagi kalau yang keluar ini air yang bening, air yang putih, maka secara otomatis juga perilaku kita atau akal kita, sifat kita, semua itu akan bersih juga, akan putih. Nah itu. Nah, terus bagaimana cara kita itu untuk membersihkan hati ini? Kadangkala itu banyak sekali, namanya juga manusia itu yang tidak luput dari dosa. Manusia itu banyak sekali, kita kadangkala kita pemikiran yang jelek aja tanpa kita sadari. Kita berpikir negatif kepada orang yang kita kenal gitu ya. Itu secara otomatis itu akan menyebabkan suatu dosa, suatu keburukan. Itu aja udah dosa. Pagi dari yang kita kecil sampai udah tua, seberapa besar numpuk dosa ini. Lawang kaca yang tetap di rumah, tetap gak kemana-mana, itu aja sudah kotor, berdebu. Apalagi hati kita yang selalu kita bawa kemana-mana, kita selalu berpikiran positif, berpikiran negatif, berpikiran perilaku yang jelek, itu kotornya kayak gimana lah. Inilah makanya itulah kita itu harus membersihkan hati ini, biar hati ini tuh suci lagi, biar kembali kepada kesucian. Kalau hati ini sudah suci, hati ini sudah bersih, maka ini hati ini akan sambung kepada akal kita. Kalau udah sambung kepada akal kita, maka hati bilang A, secara otomatis akal juga bilang A. Jadi contoh ya, kalau hati kita itu bilang ayo sholat, pikiran kita itu jawab, oh lapo sih sholat, males. Loh, ini namanya hati dan pikiran kita itu tidak sinkron, tidak sambung. Makanya kita itu lah tergantung dari kemana aku masih kuatkan hati, perkataan hati atau perkataan akal lah. Tapi beda lagi kalau hati kita ini sudah suci, sudah bersih, sudah sambung kepada akal kita, maka akal, kalau hati kita itu bilang A, bilang ayo sholat, maka secara otomatis maka akal kita ini akan ikut juga bilang ayo sholat. Loh itu loh, itulah kalau keuntungan kita atau manfaat kita itu kalau hati kita itu udah bersih. Terus bagaimana sih cara kita itu membersihkan hati? Lah ini akan saya bahas di bab selanjutnya. Kita ke bab kedua, yaitu tentang fungsi hati. Kalau kita berbicara fungsi juga bisa kan manfaat. Fungsinya itu suatu kegunaan. Jadi kegunaan hati itu apa? Hati itu menjadi unsur utama, atau saya ibaratkan seperti sumber. Kalau sumber ini bersih, maka yang lainnya, airnya juga itu akan bersih. Dan hati juga itu bisa menjadi suatu tanda di mana orang ini tuh beriman atau tidak lah. Jadi ada di suatu ayat Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang beriman jika mendengarkan asma Allah atau disebutkanlah asma Allah, maka hatinya akan bergetar. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, maka akan bertambahlah keimanannya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka akan bertawakal. Jadi apa sih yang dimaksud dengan hati
yang bergetar yang seperti di ayat yang sebelumnya. Nah, kalau yang masalah ini saya tidak bisa menceritakan atau membahas karena hal ini adalah hal yang rahasia. Jadi dari pengalamannya sendiri-sendiri. Setiap orang itu berbeda-beda pengalamannya yang dikatakan bergetar. Jadi saya nggak bisa menceritakan. Kalau jenengan ingin tahu, monggo jenengan ten riado. Jadi caranya untuk mengetahui hal tersebut itu hanya dengan riado itu, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala tuh. Baiklah, kita santai-santai juga dan kita ngopi dulu. Jangan lupa kalau kita minum kopi itu, kalau kita minum kopi tanpa kata itu kurang rasa nikmatnya. Baiklah, kita ke next materi, yaitu tentang hati. Next pembahasan kita yaitu tentang penyakit hati. Apa sih penyakit hati itu? Penyakit hati itu sangatlah banyak sekali. Jadi penyakit hati inilah yang membuat hati kita itu kotor. Jadi semakin seperti kayak saya ibaratkan tadi, seperti sumber. Kalau sumbernya kotor, maka itu lagi airnya juga keluarnya juga akan kotor. Jadi apa saja sih? Yang pertama adalah iri, dengki, sombong, takabur, terus ingin menang sendiri. Itu banyak sekali buku tentang penyakit-penyakit hati ya. Dan yang paling tersulit dari penyakit yang paling sulit dihilangkan itu adalah tingkatan dari iri. Itu iri dan sombong ini yang halus sekali itu. Kadangkala kita itu gak sengaja kita sombong itu. Kata-kata kita itu gak mau mencatatkan sombong, tapi kita itu gak mau bilang sombong gitu ya, tapi kata-katanya itu loh yang membuat tanpa kita sadari itu ada kita tuh sombong ya. Tuh banyak ya, semakin banyak kita tuh berperilaku jelek, berperilaku yang berbuat dosa, maka banyak akan terkumpul suatu kotoran-kotoran dalam tubuh manusia ini, dalam hati kita. Semakin banyak, maka lama-kelamaan akan merubah sifat kita dari yang baik, yang dari kesucian ini akan menuju ke kotoran. Itulah makanya itu kita tuh harus selalu kita tuh harus selalu bertobat, karena Allah suka sekali orang yang selalu bertobat. Terus bagaimana sih cara kita itu untuk menghilangkan rasa penyakit hati ini? Yaitu dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama yaitu mensucikan diri. Jadi yang pertama itu kita harus mensucikan diri, yaitu membersihkan suatu kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita. Jadi untuk bisa menyambungkan yang seperti saya ucapkan tadi, yaitu bisa merubah sifat-sifat kita, yaitu dengan menyambungkan kita kepada Allah Ta'ala, biar hati kita itu tersambung kepada Allah Ta'ala. Syarat-syaratnya yaitu pertama mensucikan diri, jadi membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam hati kita, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita itu mau bertobat untuk tidak melakukan hal yang seperti penyakit hati ini. Kita itu tidak mau melakukan lagi. Yang ketiga, kita itu selalu berzikir kepada Allah Ta'ala. Ini karena kalau kita selalu berzikir kepada Allah Ta'ala, maka hati kita itu bisa berubah. Seperti yang saya ibaratkan, jika keras apapun itu hati, jadi sekeras apapun itu sifatnya kita itu, contoh sifat kita itu yang paling gak bisa dirubah itu marah gitu ya. Semakin keras, sekeras apapun itu hati kita, kalau kita itu dibanjiri dengan zikir,
maka insya Allah hati kita itu akan hilang. Jadi sifat tersebut tuh bakalnya hilang, muncullah suatu sifat yang dimana sifat kebaikan. Itulah. Jadi kalau hati ini sudah bersih, sudah suci, maka akan terciptalah suatu ketenangan batin atau suatu ketenangan jiwa. Nah, kalau orang sudah ketenangan jiwa itu, jadi gimana sih cara kita itu untuk mendapatkan ketenangan jiwa ini? Yaitu itu lagi. Yang pertama kita itu harus mempunyai dasarnya dulu. Jadi dasar dari ketenangan jiwa itu apa? Kalau orang yang pemikirannya hanya duniawi, pasti kalau gak punya harta gak bisa tenang. Nah itu beda lagi. Tapi kalau menurut Islam, kalau orang ini untuk mendapatkan ketenangan jiwa itu dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi caranya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala itu gimana? Seperti yang tadi, yaitu kita harus mensucikan diri, terus selalu bertobat, dan kita harus berzikir. Nah, jadi ini dasarnya itu yaitu dari iman. Imannya, jadi kalau hati ini sudah bersih, sudah suci, maka akan terciptalah suatu iman. Iman ini yang dikatakan iman, kalau iman sekedar percaya tok, maka tidak akan bisa bertemu dengan ketenangan jiwa. Jadi iman ini juga, kalau saya menjelaskan tentang iman lagi itu sangatlah panjang. Jadi kalau ada waktu saya akan ceritakan iman itu tentang next video. Jadi kita langsung iman lah. Terus yang iman yang bagaimana? Yaitu hakul iman, iman yang sesungguhnya. Jadi kalau orang sudah menemukan iman yang sesungguhnya, insya Allah dia akan menemukan suatu ketenangan jiwa. Kalau orang ini sudah menemukan suatu ketenangan jiwa ini, aduh, saya sampai enak bakalnya hidupnya itu. Dia tuh meskipun gak punya uang, dia tuh hidup susah, dia tuh tetap akan akan merasakan suatu ketenangan jiwa. Inilah kalau orang sudah menemukan hakul iman. Nah, seperti itu. Tapi sebelum mencapai tingkatan tersebut, pasti Allah Ta'ala akan menguji. Jadi pas keadaan proses kita bertobat, jadi kita ke masalah lagi, balik lagi. Jadi kalau orang ya, contoh ya, orang ini tuh suka mencuri, jadi hidupnya tuh mencuri terus Allah Ta'ala itu melihat hambanya. Jadi Allah Ta'ala itu selalu melihat hambanya. Allah Ta'ala itu tidak akan tidur, jadi selalu melihat hamba-hambanya. Kapan sih hambaku ini eling nang aku, eling nang pangeran gitu. Jadi ada orang ini mencuri gitu ya, jadi Allah Ta'ala itu berpikiran, walah paling meneh iki bakal tobat, bakal eling nang aku iki banget, meneh eling iki. Besoknya lagi ternyata kok masih mencuri. Allah Ta'ala lagi, walah paling besok dia itu akan bertobat. Setelah lama kelamaan sampai pencuri ini udah tua, dia tuh eling, dia tuh mendapatkan suatu hidayah. Walah aku iki wayahe tobat iki. Habis itu tobat, dia tuh ingin bertobat dengan sungguh-sungguhnya. Seketika itulah Allah Ta'ala itu sesuka bahagia. Alhamdulillah, akhirnya hambaku ini mau bertobat setelah sekian lama. Setelah itu Allah Ta'ala coba sih tak uji sih hambaku iki niat-niat sesungguhnya apa ora. Jadi pasti pas keadaan dia itu mau bertobat, pasti banyak suatu ujian, suatu masalah-masalah. Ini yang dikatakan ujian. Kalau dia bisa lulus ujian, ya bakal dosa-dosanya dan derajatnya juga itu akan dinaikkan. Tapi kalau dia gagal, Allah Ta'ala juga akan berpikiran positif lagi. Oh paling sik gorong wayahe meneh, paling dia bisa lulus dari ujian saya loh. Itulah. Monggo ngopi rumin sik. Jadi
untuk mendapatkan suatu ketenangan jiwa, yaitu dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, atau dengan kita itu mengasingkan diri dari urusan duniawi untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Itu caranya untuk bisa membersihkan hati dulu. Kita ke next pembahasan kita, yaitu tentang tingkat-tingkatkan hati. Ini yang paling inti dari pembahasan saya, yaitu tingkat-tingkatnya hati. Hati itu mempunyai tingkat berapa sih? Berapa banyak sih tingkatannya hati itu? Ayo, berapa? Berapa? 3? Masya Allah, hebat. Jadi hati itu memiliki 7 tingkatan, 7 kedalaman hati. Apa saja sih hati itu? Apa saja sih tingkatan itu? Lah, yang pertama adalah hati ukrawi. Lah, ini hati ukrawi ini sifatnya atau perilakunya, prakteknya itu dia tuh lebih cenderung kepada urusan duniawi. Jadi dia itu lebih cenderung mengurusi urusan duniawi. Jadi kayak contoh 90% dia itu urusan duniawi, 10% ini hanya urusan akhirat. Jadi dia itu lebih kesampingkan. Jadi itu urusan akhirat itu lebih dia kesampingkan, urusan dunia dulu. Ini hati ukrawi. Di dalam hati ukrawi itu masih banyak suatu kekotoran hati, suatu penyakit hati, karena dia kalau urusan duniawi pasti banyak sekali masalah-masalah dalam hidupnya, ya masalah karena sifatnya atau apa tuh, itu karena kekotoran hatinya. Yang kedua adalah hati maknawi. Hati maknawi ini dia tuh lebih ke sosok lah, jadi lebih ke setengah-setengah. Jadi urusan dunianya setengah, urusan akhiratnya setengah. Yo. Jadi ini lebih setengah-setengah. Lah, dalam hati maknawi ini dia tuh lebih masih ada kekotoran hati setengah. Jadi ada kalanya dia tuh baik, ada kalanya dia tuh buruk. Jadi perilakunya baik, ada juga perilaku yang buruk. Nah, dan ke hati yang ketiga. Hati yang ketiga ini hati sir. Hati sir ini adalah hati yang lebih cenderung kepada ke akhirat. Jadi kalau sudah ke akhirat ini kadangkala itu sudah jadi kayak 75% itu urusannya tuh hanya untuk urusan ke akhirat saja. Dia tuh hanya ceklanya tuh hanya tasbih saja. Jadi urusannya itu hanya urusan tasbih saja. Dia tuh hanya kebutuhannya pokok tercukupi seadanya, terus setiap hari itu satu ingat kepada Allah Ta'ala. Itu hati sir, dan dia cenderung untuk mengasingkan diri. Jadi dia tuh lebih cenderung sembunyi-sembunyi. Makanya dia tuh urusan akhiratnya itu 75%. Jadi dia tuh lebih suka bersembunyi. Jadi lebih suka mengasingkan diri dia. Karena kenapa sih kok dia itu kepingin mengasingkan diri? Karena dia itu ingin biar hatinya itu tetap bersih. Kadangkala hati sir aja itu udah cerkasan tingkatannya udah tinggi, udah 75% ke akhirat, itu aja masih kotor. Makanya dia itu ingin selalu mengasingkan diri agar hatinya itu masih tetap bersih, tetap suci. Yang keempat adalah hati budi. Ini bukan nama Budi loh, bukan Budi loh. Nama pasaran bukan, ini bukan nama. Jadi hati budi ini yaitu hati yang dimana pemikirannya itu adalah melakukan suatu hal-hal yang kebaikan saja. Jadi dia tuh berpikirannya tuh pemikiran akal, hatinya itu dia tuh selalu ingin berbuat baik. Tapi dalam berbuat baik ini dia tuh tidak mau kelihatan. Jadi dia tuh lebih kayak tersembunyi. Dia tuh nggak mau dipamer-pamerkan, tuh nggak mau, hati kebaikannya tuh dia nggak mau. Dan juga hatinya ini juga kalau sudah
itu dia tuh pasti, kalau berbuat baik dia tuh pasti akan dibarengi dengan rasa ikhlas. Lah ikhlas ini bisa dikatakan tapi ikhlas itu ikhlas yang bagaimana loh, ini loh. Jadi ada ikhlas itu dari ikhlas yang cuma omongan saja, juga ikhlas dalam hati. Kalau ikhlas dan omongan ini beda. Kalau saya jelaskan juga ini sangatlah panjang sekali, karena kelihatannya simple ikhlas gitu aja ya, tapi penjelasannya itu loh ini panjang sampai bisa 20 menit ini jelasin ikhlas tok loh. Waduh, makanya itulah kita kalau ada waktu saya akan baku di next video. Aduh, banyak sekali PR saya ini. Nggak apa-apa lah, kita pelan-pelan saja dan sambil ngopi. Apalagi sekarang ini udah setengah jam 1, ya Allah saya belum tidur gara-gara gak kerekam. Aduh, saya kan habis ngerekam tadi udah selesai kok gak kerekam. Ya Allah, perjuangan saya rekaman itu dari jam 10 sampai jam setengah 2 malam ya, sepi sekarang, gak kerekam 1 jam. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Jadi saya ngulang lagi ini demi sahabat-sahabat sekalian. Ini saya sampai makanya jangan lupa sahabat subscribe lah. Ngemis dulu. Aduh ya Allah, saya udah berpanjang lebar yang ngomong-ngomong, curhat tadi nih. Aduh, yes. Kita ke video, kita ke lanjutan lagi. Yang kelima, hati yang kelima ini yang dinamakan hati fuad. Hati fuad ini hati yang cenderung keimannya itu sangat kuat. Jadi kalau kita seperti yang saya ucapkan tadi, yaitu kalau hati ini sudah bersih dan sudah dekat kepada Allah Ta'ala, maka akan terciptalah suatu akhlakul karimah, akhlak yang baik. Dari akhlak yang baik ini, maka akan tercipta lagi suatu iman yang sesungguhnya, hakul iman. Lah, hakul iman ini kalau digabung dari hati yang bersih dan hakul iman digabung, maka akan muncullah suatu ketenangan jiwa, ketenangan batin. Nah, dari hati ini maka yang sama seperti hati fuad. Hati fuad ini keimanannya tinggi. Jadi kalau sudah hatinya bersih, maka harus diwujudkanlah suatu keimanan yang kuat, atau suatu saya ibaratkan yang pondasi yang kuat. Jadi kalau ada pondasi, rumah ini gak bakal roboh, gak gampang roboh. Kalau ada gempa, ada tsunami, ada bencana, itu gak gampang roboh. Jadi kalau ada suatu godaan apapun itu bakal kuat, karena dia itu memiliki hati fuad, hati yang iman yang kuat. Jadi kalau sudah hati yang fuad ini, ya secara otomatis hatinya juga bersih, gitu loh. Jadi setelah bergabung nih, dia tuh menciptakan suatu ketenangan loh, itu loh. Nah, setelah menciptakan suatu ketenangan, maka akan muncul lagi, yaitu tingkat dalam lagi, yaitu hati jinem lah. Hati jinem lah, yang dikatakan hati jinem ini adalah pemikirannya tuh bakal plong, jadi bakal kosong untuk duniawi. Jadi pemikirannya itu hanya untuk akhirat. Jadi kalau sudah tenang, hati ini sudah tenang, pemikiran sudah tenang, maka akan muncullah suatu keinginan untuk mendekatkan dengan sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala. Ini yang dikatakan hati jinem. Ini udah petik-petik udah keluruk semua. Gini kalau tandanya, kalau pada jam 2 segini tuh berarti tandanya para malaikat itu turun untuk menggugah
Ini kalau jenengan bisa lihat gaib, pasti tahu, pasti ada suatu malaikat yang datang gitu loh. Tuh. Yang terakhir ya, ini yang terakhir yang paling spesial dari hati yang lainnya, dan hati yang paling dalam sekali. Ya, lah hati yang paling terakhir ini, hati yang hanya dimiliki hanya untuk orang-orang yang soleh. Ya, yang dikatakan soleh ini yang soleh bagaimana ya? Jadi yang saya maksud adalah hakikatnya soleh. Jadi kalau saya juga bahas soleh itu juga, kalau bahas tentang hakikatnya soleh itu sangatlah panjang sekali. Jadi kalau ada waktu saya akan bahas lagi tentang soleh itu apa, hakikatnya soleh, bukan contoh kita berbuat baik itu sudah dikatakan soleh. Memang benar kalau cara pandangan masyarakat itu sudah soleh, tapi gimana pandangannya Allah Ta'ala loh, itulah. Jadi yang dikatakan soleh itu ya bagaimana, saya insya Allah kata waktu saya akan bahas lagi ke next video ya. Yang apa sih hati ini, namanya apa sih hati ini tuh sebut tuh yang dimiliki hanya orang soleh atau yang hanya dimiliki seorang wali Allah, yaitu hati sirruwah. Hati sirruwah ini hati yang pemikirannya, hati yang lakunya itu hanya hidup untuk berbuat kebaikan atau hidup untuk kepada Allah Ta'ala saja. Jadi hidupnya itu hanya Allah Ta'ala saja. Jadi kalau dia itu pemikiran hatinya itu hanya ingin bermanfaat bagi umat. Jadi apa sih yang hal yang bisa saya lakukan itu untuk umat, bermanfaat untuk umat. Karena bekal yang kita bawa itu adalah mempunyai 3 hal. Yang pertama, anak yang soleh. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, amal jariah. Inilah hal-hal yang kita bawa nanti, bekal kita nanti. Nah, ilmu yang bermanfaat itu yang bagaimana? Ilmu yang bermanfaat ini singkatnya saja ya. Kalau rinci 3 hal ini juga panjang juga loh. Pokok serba panjang lah pokok. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bisa menyelamatkan seorang hamba ini dari yang kotor, dari yang masuk neraka. Jadi sebelum hidupnya itu masuk neraka, diselamatkanlah dengan ilmu yang bermanfaat ini. Dia tuh bisa masuk surga. Itulah yang dinamakan ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmunya itu bisa bermanfaat baginya. Tuh, itu yang dikatakan ilmu yang bermanfaat. Itulah makanya bahkan saya juga kalau udah ketemu orang yang punya hati sirruwah, saya tuh harus menghormati. Bukannya sampai sirruwah, hati yang budi itu loh, saya tuh udah menghormati sangat sekali. Karena saya juga tahu diri saya tuh hatinya itu masih kotor, hatinya itu masih banyak sekali dosa-dosa itu. Makanya saya tuh selalu bertobat kepada Allah Ta'ala. Itulah tingkat atau kedalaman hati. Jadi kalau hatinya sirruwah, hati yang paling dalam itu sudah nggak bisa diukur lagi. Luasnya tuh nggak bisa diukur. Kalau yang 1 dan sampai ke 6 itu masih bisa diukur. Kalau yang terakhir ke 7 ini, waduh, ini nggak bisa diukur. Karena dia tuh saya ibaratkan seluasnya itu seluas lautan. Kalau ada masalah, ada ini lautan, coba sih lautan kalau diuncali dilempari batu kecil, nggak akan ngefek, nggak akan, cuma ada genangan air yang di bagian utara, bagian selatan nggak akan kena. Tapi kalau bahkan ada setingkat meteor pun itu loh, yang bagian terpojok sendiri, itu kenanya kan cuma sedikit, pasti cuma sebentar maka akan nutup lagi. Jadi itulah hatinya. Jadi bahkan ada suatu masalah yang besar, dia itu tetap tidak akan tergoyahkan loh. Imannya itu tidak akan tergoyahkan. Itulah tentang
kedalaman hati. Yang jadi pertanyaannya, jenengan tingkat berapa loh ini loh. Jadi kita tuh evaluasi diri lah. Saya tuh berapa di mana sih? Saya tuh berapa di mana sih? Nah itu loh. Aslinya tuh kalau pemikiran seperti itu tuh nggak penting. Yang penting itu kita tuh mau menjalankan yaitu menjalankan atau mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh. Tapi dalam mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala ini harus ada bimbingannya, harus ada yang membimbing gitu loh. Jadi kalau kita nggak ada yang membimbing, ya sama saja kita tuh bakal tersesatkan oleh dari jin-jin gitu loh. Jadi tersesatkan dari setan-setan ini loh. Itulah makanya pentingnya seorang guru. Terus cara untuk mendapatkan hati Suruwa itu gimana sih? Nah ini loh. Nah ini caranya itu yang pertama, yang seperti yang saya ucap tadi, yaitu membersihkan diri. Lah ini loh, ini yang paling penting sekali, karena manusia itu tidak luput dari dosa. Banyak sekali hal-hal yang masuk ke dosa manusia itu. Dari perkataan saya pun, kalau jenengan boten seneng kula itu bakal dosa loh. Ini loh, itu udah dosa loh. Itu loh. Jadi yang pertama adalah membersihkan diri. Ini yang paling penting. Kering tenggorokan, ngopi rumin. Yang pertama adalah membersihkan diri. Ini sangatlah penting sekali, karena syaratnya untuk kita itu berdekatan diri kepada Allah Ta'ala itu adalah hati yang suci loh, ini loh. Jadi kenapa sih kok kita tuh harus membersihkan diri? Karena Allah Ta'ala ini maha suci, tidak bisa digandeng atau disambut dengan hal yang tidak suci, hal yang berbau kotor. Jadi saya ibaratkan gampangannya, ini air putih, terus juga air putih, air kotor. Jadi ini air putih dan air kotor, kalau digabung, dicampur, kan air putih ini kan jadi air kotor loh, gitu loh. Itulah. Tapi kalau beda lagi, coba ini air putih dan air putih digabung tambah penuh, lah itu loh. Maka kita itu harus membersihkan diri dulu. Dari membersihkan apa? Manusia, kalau kita mendalami lagi, manusia itu mempunyai dua badan kasar dan badan halus. Badan kasar ini adalah golongannya kulit, tulang, ini badan kasar, darah, ini badan kasar. Badan halus itu apa? Badan halus itu rohani, jiwa kita loh. Jiwa kita kalau nggak bersih, apa bisa sambung? Itu loh. Makanya itulah kita itu harus membersihkan diri tuh. Makanya kalau ingin mendapatkan suatu ketenangan jiwa, kita harus membersihkan diri dulu. Karena cara kasarnya itu ya kayak air gitu ya. Air mau mengalir, kalau ada hambatannya, kan semakin lama airnya kan hambatannya banyak, kan airnya kan sedikit. Apalagi yang kalau airnya yang milih tuh, yang mengalir tuh cuma sedikit loh, kan jadinya terhambat dari batu-batu ini. Nah, batu-batu ini tuh bisa dikatakan juga suatu kotoran-kotoran kita itu loh, atau suatu ujian-ujian kita juga bisa. Kalau mau mendapatkan ketenangan jiwa, ya harus kita kolwah dulu, kita harus mendekatkan diri, yaitu mengasingkan diri. Dalam mengasingkan diri, kita harus ada suatu guru. Kalau kita tidak ada suatu guru, maka takutnya, jadi kenapa sih kok ada, jadi saya ibaratkan gini ya, kalau ada guru, maka kita itu ada cerkasnya, itu ada tuntunan kita. Jadi kita itu kelewat jalan raya loh, itu loh. Tapi kalau nggak ada guru, kita itu kayak jalan ke hutan yang sangat peteng, sangat gelap gulita, terus banyak hewan buasnya. Itulah kalau kita nggak ada guru gitu loh. Gurunya Mbah Google, aduh itu loh. Jadi janganlah, karena takutnya itu jenengan moro, aku iso ini gara-gara ini loh, itu takutnya itu, aduh tadi itulah.
Bukannya saya tidak mau bilang, cuma itulah, semua itu orang berbeda-beda juga, jadi saya nggak bisa mengowahi gitu lah. Jadi kita langsung aja. Jadi kenapa sih kok kita itu harus ada guru? Karena saya ibaratkan lagi, Islam ini jadi untuk mendapatkan suatu ketenangan jiwa itu juga cara kasarnya itu saya ibaratkan kalau jenengan tuh mau ngelamar kerja gitu ya. Kalau ngelamar kerja terus ijazahnya jenengan cara kasarnya cuma SD, apa bisa masuk? Kecuali jenengan mempunyai orang jero, wong jero pasti masuk tuh. Jadi kalau jenengan mau cara kasarnya bekerja ya harus mempunyai ijazah SMP atau seminimal mungkin lah SMK atau kuliah gitu loh. Jadi sama seperti Islam. Islam itu bukan hanya sekedar syariat saja. Islam itu mempunyai juga tingkatan-tingkatan masing-masing. Ya masing-masing, kalau jenengan masih di bawah umur 25 itu pasti tidak tahu. Kalau jenengan di umur 25 ke atas sampai umur 30 sudah nikah, pasti tahu kalau di Islam itu mempunyai tingkatan yang pertama itu adalah SD syariat. Ini pasti tahu. Yang kedua ini adalah torekot. Torekot ini mudahnya saja itu adalah suatu perjalanan rohani untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ini torekot melalui suatu amalan-amalan khusus yang dibimbing oleh suatu guru mursyid. Ini torekot ya. Ini kalau yang ketiga itu adalah hakikat. Hakikat ini adalah suatu hasilnya kita itu bertorekot itu apa? Itu hakikat. Setelah hakikat ini diperdalami lagi lah amalan, jadi didalami lagi hingga mencapai tingkatan makrifat. Tingkatan makrifat ini kalau orang sudah mencapai tingkatan makrifat itu sangatlah masya Allah sekali. Karena orang sudah mencapai tingkatan makrifat itu dia tahu tentang akan jati dirinya. Jadi kalau orang sudah mencapai tingkatan makrifat, dia tuh bakal tahu jati dirinya, sifat sejatinya, terus derajatnya itu ada di mana, terus tujuan hidupnya itu apa, dia sudah tahu. Lah, cara untuk, jadi saya kasih tips sedikit untuk mencapai tingkatan makrifat. Jadi yang dikatakan saya makrifat itu bukan cuma bahasanya saja makrifat gitu ya. Oh, moro cara kasarnya, oh aku sudah belajar bahasa makrifat sampai dengan tingkatannya makrifat, belum. Itu cuma bahasanya saja. Tapi itu caranya akalin jenengan sampai makrifat, tapi rohani jenengan dereng. Ngerti loh. Jadi saya tuh bukan ngawahi wong sing pinter ini makrifat, belum gitu loh. Jadi yang dikatakan makrifat itu adalah rohaninya loh. Spiritualnya itu sudah mencapai dengan makrifat. Yang dimana spiritualnya itu sudah mengenal siapa Tuhannya. Itu loh. Jadi yang dikatakan barang siapa yang mengenal sejatinya, jati dirinya, maka akan kenal Tuhannya. Ini kalau kita bahas lagi tuh panjang, jadi cuma gampangnya gitu aja wis. Jadi itulah, bukan kalau kita tuh belajar bahasanya makrifat, contoh aku adalah Allah adalah aku gitu, terus sama makrifat, rasa makrifat, aduh, bukan. Jadi itulah. Jadi jangan cara kasar itu salah paham, salah mengerti gitu aja ya. Jadi kalau orang sudah makrifat gitu ya, jadi kalau orang benar-benar sudah makrifat, dia tuh nggak bakal ada cara kasih itu perkataan yang buruk, perkataan yang ngilong-ngilong itu nggak ada, terus rasa-rasa sombong tuh nggak ada. Dia itu lebih, karena kenapa sih kok nggak ada ini, karena dia tuh tahu sifat sejatinya manusia tuh tahu gitu. Dan juga dikatakan tahu dan juga tahu prakteknya gitu, bukan hanya sekedar tahu saja loh itu loh. Jadi yang dikatakan tahu itu dan juga tahu prakteknya, jadi tahu pengalaman juga. Jadi caranya gini loh ya, gampangannya sih gitu. Oh, gula itu rasanya legi gitu. Jadi di dalam kitab tertulis, dalam buku tertulis, gula itu rasanya manis ya, tapi jenengan ini mboten nate merasakan gula gitu loh. Lah jenengan cuma membaca saja gitu loh. Ini beda. Kalau beda lagi jenengan itu mboten nate maca terus ngrasakno gula. Gula itu rasanya legi-legi asem. Gula iki sing bathuk iki rasane gula-gula kecut, rasane gula ngene lah. Coba. Jadi rasa ini
itulah pengalamannya. Jadi tahu dari sedalam-dalamnya, tahu jati dirinya, tahu sejatinya gitu loh, bukan hanya sekedar pembaca saja. Oke. Nah, itulah. Kalau jenengan mau belajar, monggo. Saya juga itu masih belajar juga. Saya tuh belum nyampe kok, saya tuh masih belajar juga. Apalagi saya tuh masih muda kok, aduh. Masih umur berapa? Tuh. Jadi kalau jangan mau belajar monggo, atau aku masih bingung dengan pembahasan saya, monggo komen di bawah. Jangan lupa untuk bagi teman-teman, like dan subscribe lah, bantu. Jadi saya tuh hanya ingin membagi-bagikan gitu lah, jadi biar kalian tuh sahabat tuh biar tahu sedikit dari Islam itu apa itu. Jadi bukan hanya sekedar syariat saja itu loh. Kalau syariat tuh pasti banyak gitu aja. Jadi apalagi zaman sekarang itu adalah zaman dimana zaman akhir. Loh, kalau udah di zaman akhir ini kita itu harus mendalami Islam dengan sesungguh-sungguhnya. Itu saja. Sekian dari saya. Kalau ada kesalahan ya mohon maaf, karena saya juga manusia, banyak tempatnya dosa. Saya juga mohon maaf. Kalau Mas jenengan masih bingung, monggo komen di kolom komentar, pasti saya jawab kok. Saya tuh karena saya gabut, gak ada ngapa-ngapain, cuma kerjanya cuma gitu-gitu tok. Jadi monggo kolom komentar, saya pasti jawab kok. Kalau masih pingin lebih jelas lagi, saya cantumkan nomor WA saya kalau jangan purun. Tadi sebelum itu bantulah dengan saya itu menekan tombol subscribe gitu ya. Dan jangan lupa dulu di like, atau kalau jenengan mau membagikan video ini, monggo dibagikan ke keluarga atau ke ayah, ke siapapun itu. Kalau jenengan mau debat dengan saya, insya Allah saya nggak mau menerima dulu. Karena buat apa bagi saya itu debat? Saya itu hanya membagikan saja. Kalau jenengan merasa saya itu ada suatu kesalahan saya, ya saya mohon maaf saja gitu aja. Mohon dimaklumi gitu. Saya juga sama-sama belajar. Sekian dari saya. Saya juga udah ngantuk. Jam 2. Ini pasti saya edit ini pasti 40 menitan ini nanti. Ya, jadi jangan di skip-skip ya teman-teman. Biar kalian tuh biar nggak salah paham gitu loh. Kalau kalian salah mengerti, jadi saya takutnya tuh kalian di gini. Nah itu loh. Jadi seperti itulah. Sekian dari saya. Terima kasih bagi kalian yang tidak men-skip-skip video ini dari awal sampai akhir. Dan kalau masih kurang jelas, monggo kolom komentar, saya pasti akan jawab dengan semaksimal mungkin. Kalau jenengan mau ikut belajar dengan saya, monggo, saya juga terbuka lebar, karena saya juga itu ingin juga saya kasih itu berdakwah juga dengan secara online gini. Jadi seperti itulah. Sekian dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu kita ngopi dulu. Mantap. Dah waktunya tidur. Terima kasih.